mengenai sesuai dengan judulnya itu uh, sebenarnya kalau orang yang sudah meninggal memang masih perlu bisa kita bantu untuk mereka bisa lebih baik lagi dan lebih bisa bahagia. Karena ketika seseorang meninggal itu tidak langsung ke alam yang baik, tidak langsung ke alam dewa dewi. Kebanyakan jatuh ke alam peta. Dan cara kita bagaimana membantunya itu dengan melakukan pelimpahan jasa. Karena jenis peta di alam jenis makhluk di alam peta ini itu ada banyak. Dan yang bisa menerima pelimpahan jasa yaitu jenis peta yang terdekat dengan manusia. Gitu. Di situ juga kita cara membantunya memang dengan memberikan jasa kebajikan. Ada juga peta kelaparan yang memang dia selalu merasakan lapar. Kalau kita dari sana keluarga menyediakan seperti yang di sembayangan, makanan, lauk pauk dan segala macam, itu yang bisa menerima ya peta kelaparan. Tetapi kalau peta-peta yang lain yang tidak terlahir di alam peta kelaparan, ya mereka tidak menerima apapun. Itu mereka hanya diam dan menunggu. Jadi ketika kita memberikan jasa, baik itu berupa makanan atau parita atau perbuatan baik lainnya, itu mereka bisa menerima asalkan kita memberikannya dengan ucapannya yang jelas. Misalkan kita sediain makanan yang banyak, makanan kesukaannya, kalau yang tradisi ya. Nah ketika kita sediakan, kita ada pasang depan, kita bilang semoga para leluhur saya dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan keluarga saya ini menerima persembahan yang saya berikan ini. Udah setelah itu baru ditaruh dupanya. Nah nanti kalau memang leluhur kita membutuhkan makanan ini, mereka langsung menerimanya dan menikmati. Tetapi kalau yang bukan leluhur atau bukan makhluk yang berhubungan karma dengan kita, mereka hanya berdiri diam menunggu di belakang, tidak mengganggu, tidak ikut menikmati makanan yang kita persembahkan ini. Jadi itu hanya khusus kepada makhluk yang kita persembahkan. Terus kemudian bagaimana kalau makhluk tersebut tidak membutuhkan makanan, tetapi hanya membutuhkan jasa kebajikan yang lain? Itu bisa kita dengan membacakan parita. Kita membacakan parita, setelah itu kita baca pelimpahan jasa. Walaupun sama keluarga leluhur kita dan makhluk-makhluk yang berhubungan karma tidak mengerti dengan parita yang kita bacakan, itu yang mereka dapatkan ketenangan batinnya. Jadi ketika mereka mendengarkan dari yang kita bacakan, mereka merasakan ketenangan, kedamaian. Setelah kita lakukan pelimpahan jasa dan selesai, mereka biasanya mengucapkan terima kasih dan pergi. Nah, apabila yang kita bacakan parita, pelimpahan jasa, berikan pelimpahan jasa itu adalah para leluhur dan makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita, maka mereka ini seperti contohnya itu kayak kita makan nasi yang merasa kita kenyang, yang cukupnya bisa seharian. Bahkan masih ada cadangan makanan di dalam tubuh kita, masih bisa. Oke lah, masih bisa nahan lapar besok-besok. Tetapi kalau makhluk lain yang di luar ikatan karma dengan kita, yang misalkan kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk menerima
persembahan jasa yang saya berikan ini. Nah, kalau semua makhluk yang kita maksud itu seperti mereka makan permen yang hanya kita isep-isep, terus manisnya hilang, ya udah, kita akhirnya biasa lagi. Begitu pula makhluk-makhluk lain yang tidak ada hubungan karma dengan kita, ya hanya sekejap. Tapi kalau ada ikatan karma, ada hubungan karma dengan Tuhan, itu benar-benar bisa merasakan kebahagiaannya, ketenangan, kedamaiannya. Nah, kemudian ada juga orang yang melakukan persembahan atau perbuatan baiknya dengan dana makan ke pantai, pangsen, atau perbuatan baik lainnya yang kemudian dilimpahkan untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita maupun para leluhur yang sudah meninggal. Itu pun jasa-jasanya tetap nyampe, jasa kebajikannya. Jadi jasa kebajikan yang kita berikan itu bukan berarti karma baik yang sudah kita lakukan itu kita bagi mereka, bukan. Karma baik yang sudah kita lakukan itu tetap jadi karma baiknya kita. Tetapi yang mereka dapatkan adalah jasa kebajikannya. Jadi itu yang mendorong kebajikan mereka sendiri yang berbuah, yang bisa membuat mereka nanti terlahir di alam dewa, di alam Brahma, atau dalam manusia. Jadi balik lagi ke kebajikan si almarhum. Kalau si almarhumnya ternyata kebajikannya sangat kecil, kita harus terus lakukan pelimpahan jasa. Jangan mengeluh, karena pelimpahan jasa itu harus kita lakukan seumur hidup kita. Jadi leluhur kita itu sudah terlahir di alam dewa, di alam Brahma, atau di alam manusia, tetap kita masih harus melakukan pelimpahan jasa itu seumur hidup kita. Karena dengan begitu, itu akan terus bermanfaat untuk para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena tidak hanya makhluk yang berhubungan karma di kehidupan sekarang, bukan hanya orang tua kita yang meninggal, bukan hanya kakek nenek, bukan hanya leluhur-leluhur kita di zaman sekarang, tetapi juga ada yang masa lampau yang masih terkait dengan kita, itu masih bisa mereka terima. Gitu. Jadi apapun kebajikan yang kita lakukan, kemudian sebelum tidur atau sesudah melakukan kebajikan, kita kemudian melimpahkan jasa-jasa kebajikan ini untuk leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, itu bisa mereka terima. Kalau misalkan ada sama keluarga kita yang melekat sama tradisi, mereka ingin dipersembahkan makanannya dengan cara sesuai tradisi, ingin dibakarin uang-uangan, rumah-rumahan, dan segala macam perlengkapannya, itu silahkan lakukan. Karena untuk menghormati tradisi. Dan apabila ternyata anak keluarga kita yang meninggal itu melekat dengan tradisi, itu bisa membuat mereka tuh tersadar bahwa upacara tradisi yang dilakukan ini hanya sekedar penghormatan terhadap tradisi yang ada. Di sananya tidak jadi apa-apa. Gitu. Jadi ketika kita bakaran rumah-rumahan, si almarhum melihat sendiri, oh nggak jadi apa-apa. Ketika dibakarin uang-uangan, oh tidak jadi apa-apa. Karena di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, tidak ada jual beli. Seperti yang ada di dalam Tirakuda Sutta. Di mana mereka itu bisa berdiri di balik dinding, bisa berdiri di balik pintu, bisa menunggu di persimpangan jalan, dan dimanapun mereka bisa berdiri menunggu kita untuk kita memberikan pelimpahan jasa, maka mereka akan menunggu. Jadi ketika kita melakukan persembahan secara tradisi, lakukan untuk menghormati tradisi yang ada. Itu simbol
Kemudian, kalau memang si almarhum sudah sadar, sudah mengerti, oh ternyata tradisi ini hanya untuk dihormati, bukan jadi beneran di alam sana. Itu jadi nggak apa-apa, karena itu satu sisi kita berbuat baik, menyadarkan mereka bahwa tradisi itu tetap ada dan tetap perlu dihormati. Kedua, menyadarkan mereka juga bahwa uh, yang membuat mereka ini bisa memiliki istana, bisa memiliki rumah di alam dewa-dewi, itu adalah hasil dari kebajikan mereka sendiri. Karena rumah yang muncul tiba-tiba ada di alam dewa, yang mereka bisa datang ke mimpi, ngasih kabar ke sanak keluarga, saya udah bahagia ya di sini, saya udah punya rumah ya. Itu karena hasil kebajikan yang mereka lakukan semasih hidup dan tumpukan kebajikan-kebajikan yang lampau. Jadi dengan begitu, kita yang masih hidup saat ini perlu banyak melakukan kebajikan. Jadi kebajikan itu tidak hanya selalu dengan tindakan, tetapi juga dari pikiran. Karena penentu seseorang itu akan lahir ke alam peta, dewa, Brahma, atau yang lainnya adalah pikiran. Jadi ketika pikiran terakhir kita baik, maka pada saat itu juga hembusan nafas terakhir terhenti. Kita muncul di alam lain, itu alam yang bahagia. Kalau kita tidak terbiasa mengontrol pikiran menjadi pikiran yang baik, terus kita tiba-tiba muncul nimita atau gambaran kehidupannya yang buruk-buruk ketika kita lagi marah-marah, ketika kita lagi bertengkar, ketika kita sedang melakukan hal-hal buruk dari pikiran ucapan perbuatan. Dan nafas kita terhenti saat itu juga. Saat itu juga kita langsung jatuh ke alam peta. Gitu. Nah nanti dari alam peta itu karma berproses lagi. Ini tetap stay di sini kah? Atau lebih turun lagi ke alam neraka kah? Ke alam binatang, ke alam asura? Atau bisa ke alam manusia, ke alam dewa, ke alam Brahma. Jadi semua karma berproses. Jadi ketika kita terlahir di alam peta dan sama keluarga kita terus melimpahkan jasa, kita dia terdorong karma baik yang berbuah. Saat itulah kita bisa terkondisi ke alam yang lebih baik. Tetapi ketika sana keluarga ini terus melakukan limpahan jasa, tapi karma baik kita belum ada yang mendorong, ya udah kita akan stay di alam peta. Jadi kalau ada sanak keluarga yang terus-menerus dan bahkan bisa dibilang dari tahun ke tahun ada di alam peta, jangan pernah mengeluh. Terus lakukan limpahan jasa. Itu berarti mereka masih memerlukan jasa kebajikan yang kita lakukan. Karena di alam dewa pun itu masih bisa turun ke alam peta. Masih bisa turun lagi ke alam asura. Masih bisa turun ke alam binatang maupun neraka. Karena semua karma yang berproses. Semasih kita masih di dalam 31 alam lingkaran kehidupan ini, kita masih terus bisa naik, bisa turun, masih terus berjalan. Maka itu yang paling aman, yang paling banyak kesempatan untuk bisa melakukan kebajikan hanya dalam manusia. Karena ketika kita di alam dewa, ada karma buruk kita berbuah, atau ada pikiran kita yang tiba-tiba melihat sanak keluarga yang menderita aja, perasaan kita ikut berkecamuk, ditambah karena ada yang berbuah, karmanya yang bukan yang baik, ikut jatuh, bisa turun lagi ke alam peta. Ketika di alam peta, kita kan berarti masih menunggu lagi pelimpahan jasa dari sanak keluarga untuk mendorong lagi karma baik kita ke alam yang lebih baik. Tapi kalau di alam manusia, ya kita kalau berumur pendek karena perbuatan kita sendiri di masa lampau atau di masa sekarang.